Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura panas ya. Udah panas pokoknya. Tapi pagi tadi udah mendung, pokoknya udah gerimis. Cuman agak siangan panas. So teman-teman, hari ini Inum di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa di sini aku hanya sharing aja ya. Apa yang harus kalian lakukan bila sesuatu terjadi pada kalian dan yang boleh atau yang tidak boleh, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ceritanya itu begini, ini adalah derita dari mbak-mbak sebagai helper di Singapura khususnya, kayak gitu ya teman-teman. Itu menyedihkan sekali, ternyata mbak ini itu tuh juga tahu sendiri negara Sri Lanka, salary-nya itu gajinya itu juga agak rendah kayak gitu ya, tapi masih mending daripada Myanmar kayak gitu. Dan jadi di beberapa video yang lalu, di beberapa hari yang lalu aku sharing itu beberapa jenis gaji yang ada pada Singapura, khusus yang non dulu ya, yang pemula dulu, dari negara Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Indonesia, Filipina, dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ini adalah cerita dari mbak-mbak helper yang berasal dari Sri Lanka kayak gitu ya. Ini kawasan India sana ya. Jadi ceritanya itu mbaknya ini sudah bekerja di situ, sudah beberapa bulan kayak gitu. Nah, karena masih dalam cerita adaptasi dengan majikan, mbaknya ini di rumah ada 3, Sir, terus mem, anaknya 1, dan juga helpernya ini ya. Helpernya ini berumur 29 tahun. Dan setelah beberapa bulan berjalan, kayaknya memnya ini majikannya adalah juga Indian kayak gitu. Jadi sama lah ya language-nya, terus bahasanya juga sama, berasal dari Sri Lanka ke sana kan berasal dari negara India kayak gitu, kawasan India kayak gitu. Jadi bahasa mereka juga sama. Jadi mereka lebih enak untuk berkomunikasi. Namun kenyataannya si memnya ini itu nggak happy dengan pekerjaan si mbak helpernya. Jadi waktu itu mbak helpernya lagi bekerja, lagi mop the floor atau lagi ngepel lantai dan juga bersih-bersih toys kayak gitu, bersih-bersih mainan anak kayak gitu. Si memnya ini tuh nggak suka dengan, nggak puas, ceritanya tuh nggak puas dengan pekerjaannya. Entah itu dia sengaja atau enggak, itu yang jelas dia intinya nggak puas. Akhirnya dimarahin lah, dimaki-maki lah si mbak helpernya ini gitu. Setelah dimaki-maki mbak helpernya ini, karena sang suami atau bos cowoknya itu berada di sampingnya sebenarnya, terus berusaha meredam kemarahan istrinya terhadap helpernya. Jadinya sudah cukup, besok dikerjain lagi atau kayak gimana, pokoknya berusaha meredam. Akhirnya si memnya ini itu masih nggak terima, akhirnya dia naik pitam, si memnya ya maksudnya. Memnya ini marah, pokoknya intinya marah lah, diredam suaminya juga dia nggak bisa, akhirnya marah, dan kejadian benar-benar menyesakkan dada. Si mbak helpernya ini tuh ditonjok 3 kali oleh madamnya, teman-teman ya. Segitu loh teman-teman deritanya menjadi TKW di luar negeri. Kalau nasibnya baik, syukur alhamdulillah kayak gitu ya. Amit-amit jangan sampai yang kayak gitu ya teman-teman semuanya. Akhirnya setelah ditonjok, otomatis si bos cowoknya ini itu melerai juga kan, melerai, datanglah diseret itu si istrinya ke kamar. Namun sebelum nyampe ke kamar, si istrinya ini kan juga belum terima, pokoknya belum puas intinya tuh, sudah nonjok pembantunya ini, intinya istrinya belum puas. Dan akhirnya si helpernya ini tadi tuh kan berusaha pergi, cuman si istrinya ini mengambil mainan anaknya untuk menggebuk si mbak helpernya tadi gitu. Jadi masih bisa meloloskan gitu loh intinya, si memnya ini masih pokoknya belum puas, akhirnya ambil mainan dan buat gebuk si mbak helpernya ini gitu ya teman-teman.
Jadi itu miris banget kan ya. So akhirnya untung si mbak helpernya ini mempunyai handphone, akhirnya difoto. Setelah itu cepet-cepet dia langsung lapor polisi kayak gitu. Sebenarnya suaminya juga sudah melarang atau melerai sebenarnya, namun masih merojol juga gitu. Akhirnya lapor polisi dan visum semuanya, mbaknya ini visum itu, akhirnya majikan perempuannya ini terbukti bersalah kayak gitu. Dan akhirnya mbaknya sudah nggak mau bekerja di rumah majikannya, majikan ini lama tadi sudah nggak mau bekerja di situ, akhirnya cari majikan lain. Jadi dari sini mbaknya setelah 2 bulan cari-cari majikan, dicariin oleh MOM kayak gitu. Kalau di Singapura MOM itu adalah sejenis pemerintah tapi yang menangani ketenaga kerjaan kayak gitu ya teman-teman. Gitu, itu ada sendiri yang mengurusi gitu, badan untuk mengurusi kayak gitu tuh ada sendiri kayak gitu. Dan akhirnya mbaknya setelah 2 bulan mendapatkan majikan yang alhamdulillah baik sih kayak gitu. Dan perkara majikannya ini didenda untuk kompensasi sebagai 2 bulan ganti itu 9.500 kayaknya, buat karena nonjok beberapa kali, terus lagi menerkam atau melempar mainan itu, melempar benda lah intinya kayak gitu ke badan dia sampai lebam-lebam kayak gitu. Pokoknya didenda, majikannya ini didenda 9.500 dan dipenjara selama 4 bulan. Jadi dari sini ya teman-teman bisa diambil pelajaran bahwa kalau kalian benar jangan takut, yang penting harus ada bukti. Kalian harus tahu bahwa hukum di Singapura, hukum di negara Singapura ini tuh best of the best banget pokoknya ya. Hukumnya itu bagus banget dan mematuhi banget, entah itu majikan, entah itu helper, kalau yang benar itu pasti dibela. Karena sudah beberapa tahun yang lalu ada kasus itu Mbak Suryani kayak gitu, dia itu ada masalah dengan majikannya yang dituduh mencuri dari majikannya padahal tidak. Nah, itu Mbak Suryani sudah dipenjara padahal, namun dia mengajukan banding dan diterima, akhirnya dia menang. Jadi bosnya ini bukan sembarang orang ya, Mbak Suryani itu bosnya itu adalah CEO Changi Group. Bayangin seberapa kaya itu majikannya ya teman-teman. Jadi kalau hukum di Singapura itu memang best of the best. Jadi kalian jangan takut kalau kalian merasa benar kayak gitu, ada bukti yang jelas, ada bukti. Kalian kalau misalnya dipukul majikan, ditendang majikan, pokoknya penganiayaan itu tersebut, penganiayaannya yang jelas, itu kalian cepat-cepat minta bantuan ya. Nggak usah nunggu lama-lama, yang jelas ada bukti ya, harus ada bukti kayak gitu. Jadi dari kasus Mbak India ini kita bisa ambil pelajaran ya, pokoknya yang kalau kita benar, polisi atau pihak yang berwajib pasti akan membela kita dan kita akan pasti bebas, karena di sini hukumnya teliti banget ya teman-teman. Terus yang jelas harus ada bukti yang kuat kayak gitu ya teman-teman. Semoga sharing dari Inem ini itu bermanfaat. Di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. So cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.